Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya. Tia Rahmania sempat menjadi anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDIP. Kini dia dipecat dari partainya sebelum meluncur ke Senayan. Penyebab Tia Rahmania batal dilantik jadi anggota DPR adalah karena dirinya dipecat dari PDIP. Hal ini tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 1368 tahun 2024. Kabar dipecatnya Tia Rahmania dari PDIP menyita perhatian publik. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, Tia sempat viral di media sosial karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron. Gufron dikritik Tia saat mengisi acara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Tia menyinggung soal dugaan pelanggaran etik Gufron terkait mutasi ASN di Kementerian Pertanian. Ia mempertanyakan mengapa Nurul bisa lolos dari pemeriksaan Dewan Etik KPK. Nama Tia Rahmania awalnya mencuat ke publik saat dirinya beraksi mengkritik keras Wakil Ketua KPK tersebut di forum pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota PRRI terpilih di Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Tia menyoroti konsistensi materi anti korupsi yang disampaikan Gufron dengan kasus yang tengah dihadapinya saat ini. Tia bahkan keluar dari forum karena tidak setuju dengan Gufron. 3 hari kemudian, Rabu 25 September, nama Tia Rahmania muncul lagi ke publik. Kali ini dia diberitakan bukan karena asik kritiknya, tapi karena hal lain. Tia dipecat dari PDIP, digantikan oleh caleg Boni Triana sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029. Tia adalah anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Banten 1, meliputi daerah Lebak dan Pandeglang. Dia punya gelar akademis Master Psikologi. Kabar pemecatan Tia Rahmania datang dari salinan surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum tahun 2024. Surat keputusan ditetapkan tertanggal 30 September 2024 ditandatangani oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna. Kemudian Tia Rahmania menggugat DPP PDIP yang telah memecatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tia membantah adanya penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Sudah, gugatan sudah saya masukkan. Udah ada nomor perkara, tinggal nunggu tanggal pemeriksaan sidang, kata kuasa hukum Tia, Purbo Asmoro. Purbo mengatakan hingga kini pihaknya juga tak mendapatkan surat pemecatan resmi dari Mahkamah Partai PDIP. Per hari ini karena kita baru kemarin dapat keputusan itu, kita tahu Bu Tia dipecat sebagai anggota partai dan dicoret namanya baru kemarin. Hari inilah kita ada pasukan gugatan. Tapi sampai sekarang ini kita belum mendapatkan surat pemecatan dengan Mahkamah Partai itu loh sampai detik ini, ujarnya. Tia menjelaskan alasannya membawa kasus pemecatannya sebagai kader PDIP ke ranah hukum adalah ia merasa kecewa atas keputusannya KPU yang mengakomodasi keputusan Mahkamah Partai PDIP. Secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini pada kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi Hal tersebut bukan seperti itu adanya, ujar Tia. Selain itu, Tia mengaku berani bersuara untuk mendapatkan keadilan tak lain karena meneladani sikap Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku dari sosok Megawati dia belajar tentang seorang pemimpin perempuan yang baik walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Tia Rahmania adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dia berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan lahir pada 20 Maret 1979. Selain terjun di dunia politik, Tia juga dikenal sebagai seorang akademisi dan aktif di berbagai organisasi. Tia adalah seorang psikolog serta pemerhati perempuan dan anak. Dia juga merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia Wilayah Banten.
Tak hanya itu, Tia juga menjabat sebagai Ketua Umum E-Sport Indonesia Kabupaten Pandeglang. Keanggotaan Tia di PDIP dibuktikan dengan menjadi Ketua DPD Benteng Muda Indonesia wilayah Banten. Dia juga turut mengunggah sejumlah dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang diusung oleh PDIP dan Partai Golkar, yaitu Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Ia adalah lulusan Universitas Indonesia Fakultas Psikologi untuk gelar sarjana dan master psikologi perkembangan dan anak. Tahun 2004, Tia lulus S2 dan meraih gelar magister psikologi perkembangan dan anak. Setelah lulus S2, Tia bekerja menjadi psikolog profesional di Klinik Kancil yang berlokasi di Rukan Duren 3, Kafling 20, Pancoran, Jakarta Selatan. Profesi sebagai psikolog profesional itu ia geluti hingga saat ini. Ia memulai karirnya sebagai dosen pada tahun 2008. Ia menjadi dosen dan psikolog Universitas Paramadina dan ditunjuk menjadi dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Perguruan Tinggi tersebut hingga saat ini. Tia memang dikenal vokal terhadap isu-isu mengenai perempuan dan anak. Selain itu, ia juga aktif berorganisasi. Saat bekerja di Universitas Paramadina, ia sempat menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Prodi Psikologi pada tahun 2013 hingga 2016, Kepala Prodi Psikologi periode 2016-2017, hingga Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina pada 2017 hingga 2022. Di sisi lain, dia juga pernah menjadi anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta periode 2020-2023. Dia adalah salah satu pengurus KONI Provinsi Banten untuk tahun 2022 hingga 2025. Dia juga merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Banten, bidang ekonomi kreatif periode 2020-2024. Sosok Tia menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi perempuan di Indonesia dan dia berharap jejaknya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia.